Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya, Rido, di channel Makan Aja Yuk. Ya, di video kali ini saya nggak bikin konten tentang makan dulu ya, tapi saya cuman mau berbagi cerita aja ke kalian, sharing ke kalian. Mungkin di antara kalian ada bertanya-tanya kenapa sih kok saya makan sambil tiduran kayak gini. Ya, jadi saya ini bisa dibilang lumpuh ya, setengah lumpuh. Jadi dari pusar ke atas itu normal, berasa, tapi dari pusar ke bawah itu nggak ada rasa lagi. Kenapa bisa begitu? Ya karena saya korban kecelakaan. Jadi dulu waktu masih SMK saya sekolah di SMK Penerbangan di Lampung. Nah, syarat kelulusan SMK itu kan harus PKL ya. Jadi singkat cerita, sudah kelas 2 dan waktunya untuk PKL, saya waktu itu hanya ada 2 pilihan untuk tempat PKL nya, antara Bandung sama Batam. Yang di Bandung itu di hanggar TNI, sedangkan di Batam itu di hanggar salah satu maskapai yang ada di Indonesia. Cuman saya nggak sebutin ya maskapainya apa. Nah, singkat cerita saya pilih yang di Batam. Jadi waktu itu ada beberapa anak yang dikirim ke Batam, nggak banyak sih, sekitar berapa ya, mungkin ada lah 15 orangan, saya lupa. Jadi singkat cerita, PKL lah kita di Batam. Sudah selesai nih ceritanya PKL nya, besoknya sudah pulang, sudah pesan tiket pesawat. Nah, hari ini sekitar jam 3 sorean ceritanya mau cari oleh-oleh. Di situ ada senior kami ya, yang sudah bekerja di maskapai situ yang ada di Batam itu. Jadi kami ditemani sama senior, ada pembimbing sama kami yang baru PKL ini. Jadi ceritanya sewalah 2 mobil kan, menyewa 2 mobil. Nah, awalnya saya sudah duduk di mobil yang nggak bakal kecelakaan, cuman ya mungkin namanya takdir, kita kan gak ada yang tahu ya. Biarkan orang itu biar muat semua di 2 mobil itu, saya pindah ke mobil satunya yang bakal kecelakaan. Singkat cerita, berangkatlah kita orang dari asrama itu kan. Nggak lama, sekitar baru 10 menit apa nggak 15 menit berangkat, mobil itu kayak mau berhenti, kayak mau minggir gitu dari aspal kan, berasa itu ya. Nah, tiba-tiba ini saya jadi penumpang ya, duduk pas di belakang sopir, jadi nggak tahu apa yang ada di depan itu, saya nggak tahu. Tiba-tiba mobil tuh banting setir, terus kayak itu jungkir balik 8-9 kali mobil tuh jungkir balik. Kalau kalian penasaran sama kondisi mobil saya waktu itu kecelakaan, ini saya tuh kasih tunjuk gambarnya ya, itu ya. Jadi waktu itu pas mobil itu lagi posisi jungkir balik, teman-teman saya sama senior saya tuh udah keluar semua satu-satu dari mobil tuh, pental semua, karena kan posisi kaca itu kan sudah pecah. Nah, saya sendirian di mobil itu yang ketinggalan sampai mobil itu berhenti. Posisi mobil itu kan harusnya begini ya, nah berhentinya miring gini, jadi saya harus keluar dari kaca mobil itu karena posisi waktu itu udah terguling-guling kan ya, otomatis kan kita kayak pusing gitulah kepalanya kan, shock. Saya duduk di samping mobil itu yang lagi miring itu,
posisi duduk biasa, kakinya lurus. Nah, entah kenapa mobil itu tiba-tiba balik nimpa saya. Jadi saya tuh posisi ketimpa itu kayak wajah tuh mencium lutut kaki. Jadi duduk, nah posisi mencium lutut, ketimpa mobil, makanya langsung patah tulang punggung seketika. Di situ saya pikir udah, saya ini pasti mati nih di sini. Karena di situ saya udah nggak bisa nafas, nggak bisa teriak, bener-bener gelap, hanya gelap aja berasanya. Tapi saya bisa mendengar orang-orang itu teriak-teriak. Terus tiba-tiba mobil tuh diangkat sama orang-orang, dibalikkan lagi biar menyelamatkan saya kan. Seketika itu saya berdiri, bangun. Ya karena mendadak bangun itu kaget kan saya. Jalan 3 langkah saya rubuh lagi. Dan di situ saya udah nggak bisa bangun lagi. Saya pukul-pukul paha saya, kok nggak berasa. Saya pikir saya patah kaki, ternyata patah tulang punggung. Singkat cerita dibawalah ke rumah sakit kan. Rumah sakit itu udah nggak diapa-apain, nggak dioperasi, nggak ada apa. Saya cuma masuk ruang ICU, hanya dirawat di situ, nggak ada tindakan apapun. Akhirnya ibu bapak saya datang ke Batam, dan setelah seminggu saya dirawat di sana, dibawalah saya ke Lampung, dirawat di Lampung. Itu pun tidak dapat tindakan apapun, karena kata dokter dioperasi pun kayaknya bakal percuma. Hasilnya pun 50-50, 50-50. Bisa jadi malah dia nambah parah, malah sarafnya bisa terganggu kata dokter. Jadi orang tua saya nggak berani ya untuk melakukan tindakan operasi. Jadi tulang punggung saya ini sembuh dengan sendirinya. Udah berobat kemana aja, ke Sangkal Putung, ke pengobatan alternatif, tapi ya nggak ada hasil apapun. Udah 7 tahun saya sakit seperti ini, makan tidur hanya dalam rumah. Udah ngalah-ngalahin orang yang di penjara. Yang di penjara aja masih bisa keluar, masih bisa ngelihat udara bebas, masih bisa ngelihat apa yang ada di luar, sedangkan saya hanya dalam rumah terus. Lika-likunya udah banyak yang saya lewati. Ada titik dimana saat saya berpikir apa saya harus mati aja ya, karena kan ya nggak bisa apa-apa, hanya ngebebanin orang tua, nyusahin. Tapi di sisi lain, jika aku mati bunuh diri, apa itu jalan terbaik? Apa orang-orang terdekatku bakal senang malahan? Bisa jadi malah mereka lebih sedih. Jadi ya berpikir ulang terus. Mungkin memang ini yang terbaik, karena memang Tuhan lah yang mengatur semua ini, bukan kita. Nggak ada orang yang mau sakit, semuanya mau sehat. Ya gitulah ya. Jadi biar nggak salah paham aja video ini dibuat, biar kalian tahu kenapa saya makan sambil tiduran ya. Karena ya itu, memang karena begini keadaan saya, setengah lumpuh. Untuk duduk aja nggak bisa ya. Sampai sini dulu ya ceritanya. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Terus dukung channel ini ya, dengan cara tonton videonya sampai habis dan beritahukan yang lainnya. Oke, tunggu video-video berikutnya ya. Assalamualaikum, dadah.